Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifki Insani. Di episode kali ini saya akan membagikan tips cara untuk menambal suatu ban tubeless pada motor ya. Ini saya menggunakan cara yang paling sederhana dan paling singkat, dan mungkin bagi sebagian orang awam pun pasti bisa melakukannya. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Dan sebelumnya ini saya menggunakan ban dari Michelin dengan seri Pilot MotoGP. Di episode sebelumnya ban saya ini sempat saya gunakan buat burnout ataupun pembakaran ban bagian belakang ya. Kita mengerem rem depan dan kita gas terus menggunakan Fresnel ataupun gigi yang masuk ya. Kita gaspol, itu nanti bannya akan memutar dan nanti sampai mengeluarkan asap. Itu yang dinamakan burnout. Ini sempat saya praktekkan kemarin ya, walaupun sebentar. Dan ini dia untuk hasilnya. Ban saya jadi keluar garisnya. Ini ada 3 ya. Ini efek dari burnout kemarin. Bannya jadi tergores gini. Ada 3 bagian goresan yang memutar ya. Ini mungkin karena kena batu-batu kecil ataupun kerikil yang ada di jalan kemarin saat saya gunakan buat burnout. Oke, langsung saja kita masuk ke intinya ya. Yang pertama, kita cek dulu ya untuk kondisi bannya, apakah ada kawat ataupun paku yang menempel. Biasanya ketika kita menggunakan ban soft compound ataupun ban tubeless pada umumnya itu pasti akan terkena suatu ranjau. Yang pertama kita cek dulu ya kondisi bannya, apakah ada ranjaunya atau tidak. Ranjau itu biasanya bentuknya bermacam-macam ya. Ada yang berupa paku ataupun biasanya berupa potongan kawat kecil. Karena untuk ban soft compound sendiri biasanya gampang sekali ketika kita gunakan untuk pemakaian keseharian ataupun daily use. Itu biasanya mudah tertancap ataupun mudah terkena beberapa ranjau-ranjau kecil yang ada di jalan raya ya. Oke, kita langsung cek dulu ya untuk kondisi bannya. Iya, ini dia. Untuk ban saya terkena 2 buah ranjau. Ini bukan paku sepertinya ya. Ini berupa kawat kecil. Ada 2 buah kawat. Kita tarik menggunakan obeng kecil. Ataupun kita bisa menggunakan alternatif lain ya. Bisa berupa tang ataupun yang lainnya. Yang penting bahannya agak keras ya. Karena kalau tidak biasanya susah buat mencongkelnya si kawat tersebut. Karena kalau udah nempel ke ban itu biasanya rada berat ya. Ketika kita congkel-congkel menggunakan obeng pun biasanya rada berat. Oke, langsung saja kita praktekkan cara melepasnya. Kita congkel-congkel satu-satu ya. Kita congkel yang satunya dulu. Kita congkel perlahan. Iya, ini dia. Sudah kena ya. Ini dia kawatnya. Selanjutnya, kita congkel untuk yang satunya lagi. Kita congkel perlahan menggunakan obengnya. Iya, sudah kena ya untuk kawat yang satunya. Ini dia, ada kawatnya. Kawatnya ada 2 ya. Yang kedua ini dia kawatnya sudah terlalu masuk ke dalam alias sudah menembus sampai dalam ya. Hingga mengakibatkan bannya jadi ngewes ataupun bocor. Ini ada desisan dari suara anginnya. Mungkin di kamera nggak begitu terdengar ya. Tapi ini untuk yang keduanya ini bocor ini. Kalau yang pertama ataupun yang satunya ini enggak. Ini bocor cuma 1 ya, yang bagian kawat kedua. Oke, sebelumnya kalau misal tidak bocor itu kita bisa mengeceknya menggunakan air dulu. Tapi kalau seperti ini
sudah tahu ya perbedaannya antara yang bocor sama yang enggak. Kalau yang enggak bocor ini tidak mengeluarkan air ya. Tapi untuk yang bocor ini mengeluarkan air ataupun semacam cairan. Karena apa? Karena saya menggunakan cairan anti bocor. Jadi ketika ban bocor nanti akan kelihatan. Seperti pada ini yang kawat kedua ya, yang lubang kedua ini jadinya seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita tinggal pukul-pukul bagian bannya ataupun tidak juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita langsung putar bannya ke depan. Kita putar, terus kita putar, tunggu sampai benar-benar bannya berhenti. Dan di situ secara otomatis ban langsung tidak bocor lagi. Kita bisa cek kondisi bannya. Sudah tidak bocor lagi ya. Sudah tidak mengeluarkan cairan seperti sebelumnya dan sudah tidak berdesis sama sekali. Jadi kedua lubang yang tadi kena ranjau ini sudah tidak bocor lagi ya. Jadi sudah aman. Selanjutnya kita tinggal cek lagi untuk bannya apakah masih ada ranjau lagi atau sudah tidak ada. Kita pastikan dulu ya. Kita cek kondisi bannya. Iya, ini ada lagi. Satu lagi ya yang rada di pinggir. Ini dia. Kita langsung cabut. Ini kawat juga ya. Ranjaunya berupa kawat. Kita tarik. Sepertinya ini tidak bocor. Untuk memastikannya kita bisa menggunakan air. Kita gunakan air. Dan ini tidak ada desisan sama sekali ya. Jadi ini benar-benar tidak bocor. Jadi untuk bannya ada 3 buah ranjau ataupun 3 buah kawat kecil. Yang 2 diantaranya itu tidak sampai bocor ataupun tidak sampai menyebabkan ban bocor. Dan untuk yang satunya ini yang sampai menyebabkan ban bocor ya. Karena mungkin udah terlalu dalam. Dan sarannya kita apabila mau memasang suatu ban soft compound ataupun ban tubeless, kita gunakan cairan anti bocor. Jadi nanti dalam hitungan 1 menit bahkan kurang dari 1 menit kita bisa langsung menambalnya. Dan ban secara otomatis akan langsung tertambal dan menjadi tidak bocor lagi. Ya, oke. Mungkin cukup sekian mengenai tips cara menambal ban tubeless dengan singkat dan cepat, tidak sampai 1 menit ya. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran silahkan sertakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah like, share, komen, dan juga subscribe. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.